Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat, NIM 230020039. Di sini saya akan mempresentasikan program perawatan prediktif. Yang pertama, pengertian perawatan prediktif. Strategi pemeliharaan yang menggunakan teknik pemantauan kondisi mesin secara real time untuk memprediksi kapan peralatan akan mengalami kegagalan, sehingga perawatan dapat dijadwalkan sebelum terjadi kerusakan. Berbasis data, menggunakan data sensor dan monitoring kondisi mesin secara kontinu. Deteksi dini, mengidentifikasi potensi kegagalan sebelum terjadi breakdown total. Efisiensi biaya, mengurangi downtime tidak terencana dan biaya perawatan darurat. Jenis-jenis strategi perawatan. Breakdown maintenance, perbaikan setelah kegagalan terjadi, biaya sangat tinggi, resiko tinggi. Preventive maintenance, perawatan terjadwal berkala, biaya sedang, risiko sedang. Predictive maintenance, perawatan berdasarkan condition based, biaya rendah, risiko rendah. Proactive maintenance, menghilangkan akar penyebab kegagalan, biaya rendah, risiko sangat rendah. Teknik condition based monitoring, analisis vibrasi, deteksi ketidakseimbangan, misal semen bearing fault, contoh bearing pompa frekuensi 3 rpm, indikasi bearing rusak. Analisis pelumas, periksa partikel logam, viskositas, kontamin, contoh VE 150 ppm di oli gearbox, keawasan roda gigi berlebih. Termografi infrared, deteksi panas berlebih pada komponen listrik dan bearing, contoh motor listrik 90 derajat Celcius, normal 70 derajat Celcius. Isolasi belitan rusak. Analisis ultrasonik, deteksi kebocoran gas atau uap, kavitasi pompa, contoh 30 dB pada fighting pipa, kebocoran 15% dari normal. Inspeksi visual and dye penetrant magnetic particle eddy current, contoh retak-retak 2 mm pada shaft turbin, potensi patah 2 minggu lagi. Analisis motor listrik, MCSA untuk deteksi rotor bar dan bearing fault, contoh side bands pada 2 kali slip, frekuensi broken rotor bar terdeteksi. Kurva PF, potential atau functional failure. Konsep utama, titik P, potential failure, gejala awal kerusakan terdeteksi dengan alat monitoring vibrasi, suhu, dan lain-lain. Interval PF, waktu antara deteksi pertama hingga kegagalan fungsional, kunci utama PDM untuk penjadwalan perawatan. Titik F, fungsional failure, mesin tidak dapat lagi memenuhi fungsi yang dibutuhkan, breakdown, produksi berhenti. Di sebelah kanan contoh gambarnya fase operasional normal. Langkah-langkah implementasi program PDM. Yang pertama, identifikasi peralatan kritis, analisis criticality RCM untuk menentukan mesin paling berpengaruh terhadap produksi. Yang kedua, pilih teknik monitoring sesuai metode CBM vibrasi untuk rotating equipment, termografi untuk panel listrik. Yang ketiga, tentukan baseline dan alarm, ukur kondisi normal sebagai referensi, tetapkan batas alarm, warning, dan danger standar ISO. Lakukan pengukuran rutin, jadwal pengukuran sesuai interval PF, rekam data dalam database terpusat. Analisis dan diagnosa, bandingkan data dengan baseline, gunakan trend analysis dan VVT untuk tingkat parahan kerusakan. Yang keenam, jadwalkan dan eksekusi perawatan rencana perbaikan tepat waktu sebelum mencapai titik F. Yang keenam, analisis vibrasi dan termografi infrared.
spektrum VVT vibrasi pompa sentrifugal, demokrasi vs struktur Celsius, warning level 4,5 mm atau ISO 10815, bearing 3x5 melebihi batas prioritas perbaikan. Segitiga T sampai 20 derajat danger, segerakan matikan mesin aplikasi MDP atau SDP motor bearing transformator bus bar. Yang ketujuh, analisis pelumas dan GMMS atau IM, tren kandungan logam, oli gearbox atau ppm, sistem CMM atau IEM untuk PTAM, Asiati Reagentry, database lengkap aset, spesifikasi teknis, riwayat perawatan, tren analisis, grafik perkembangan kondisi mesin untuk prediksi umur pakai, work order MGMT, pembuatan atau pelacakan work order perawatan otomatis, KPI reporting, laporan OII, MTBF, MTR biaya perawatan, FI 198 ppm, gearbox perlu inspeksi sekedar parameter viskokitas 32-68 CST, TAN kurang dari 1,0, water kurang dari 0,1%. Kendalian mesin, ROI dan studi kasus, MTBF, MTTR dan kurva Bad-Heddup. MTBF sama dengan total waktu operasi bertambah jumlah kegagalan. Contoh 1000 jam ditambah 5 sama dengan 200 jam. MTTR sama dengan total waktu perbaikan ditambah jumlah kegagalan. Contoh 15 jam ditambah 5 sama dengan 3 jam. Availability sama dengan MTBF ditambah MTTR dikali 100% sama dengan 98,5%. Kurva Bad-Heddup, Eifantin mortality useful life, ROI program PDM, pengurangan biaya perawatan 25-30%, breakdown turun 7-75%, umur komponen naik 35-45%, ROI 10 dikurangi 15 kali investasi. Yang ke-9, tantangan dan kesimpulan. Biaya investasi awal tinggi, prioritas mesin kritis, mulai vibrasi portable, hitung ROI untuk justifikasi anggaran, kurangnya SDM terampil, pelatih intensif, sertifikasi ISO, CAT atau SIT, CAT 3, kerjasama konsultan eksternal, resistensi perubahan budaya, lebarkan manajemen puncak, tunjukkan hasil pilot proyek, berikan intensif, integrasi data dan sistem, gunakan CMM atau IM modern dengan LOT integration, standarisasi protokol OPC UIM MKT. Sekian dari saya, presentasi, kurang lebihnya mohon maaf.